ia akan menguji ketahanan kulit sang monster terhadap petir ilahi. Tombaknya menusuk dalam ke arah kepala sang beruang, melepaskan energi petir ungu dan putih yang meledak dengan kekuatan mengerikan. Ledakan besar itu menyelimuti area, hingga sebuah drone yang melayang di udara merekam semuanya. Tim rival di kejauhan terpaksa melindungi diri dari cahaya menyilaukan dan gelombang kejut yang dihasilkan. Di ruang pengawas, para supervisor terpana menatap layar monitor yang menampilkan rekaman ledakan itu. Salah seorang bertanya, apakah serangan tersebut benar-benar hanya berasal dari kemampuan kelas E? Yang lain berkomentar bahwa dengan kekuatan seperti itu, Xu Jingming bahkan mampu menghadapi bos tingkat 2. Ada pula yang berspekulasi bahwa kemampuan itu mungkin hasil mutasi langka. Namun, sang direktur hanya berkata bahwa apapun penjelasannya, nama Xu Jingming pasti akan diingat. Kembali ke arena, asap ledakan berangsur hilang, namun tubuh beruang raksasa itu tampak nyaris tak terluka. Dengan tatapan penuh kebencian, ia kembali menyerang. Cakar raksasanya menghantam Xu Jingming, menghempaskannya jauh ke belakang. Xu Jingming terperangah. Serangan dahsyat barusan hanya meninggalkan goresan kecil pada tubuh monster itu. Ia bangkit kembali, menyiapkan diri menghadapi serangan berikutnya. Dari pengamatannya, ia menyimpulkan bahwa bulu sang monster tidak hanya kebal terhadap senjata tajam, tetapi juga mampu mengisolasi listrik. Beruang itu kemudian mengeluarkan aura energi gelap yang menekan, matanya menyala dipenuhi amarah. Dengan kecepatan luar biasa, ia melompat menerjang, cakarnya terhunus, hendak merobek Xu Jingming. Sang pemuda segera mengokohkan pijakan, menyalurkan listrik pada tombaknya untuk menahan serangan. Dalam bendaknya, ia sadar monster itu telah mengaktifkan kemampuan Berserk. Dengan raungan memekakkan telinga, beruang itu menunjukkan taring-taring tajamnya, seakan bersumpah untuk menghancurkan lawannya dalam satu serangan. Tiba-tiba, monster itu menggandakan diri dan menyerang Xu Jingming dari dua sisi sekaligus. Dengan cakaran ganas, salah satu bayangan hampir mengenainya. Namun, ia berhasil menghindar di detik terakhir. Xu Jingming terkesan dengan kekuatan yang diperoleh makhluk itu dalam keadaan amarah. Namun, ia segera menyadari bahwa monster tersebut hanya bergerak berdasarkan naluri. Dengan tenang, ia memutuskan untuk memanfaatkan kelincahan tubuhnya. Ia merendahkan tubuh, siap melesat dengan kecepatan penuh di medan pertempuran. Tangannya menggenggam tombak erat, menunggu celah untuk melumpuhkan musuhnya. Saat melihat kesempatan, Xu Jingming segera melompat maju. Ujung tombaknya menghantam sisi tubuh beruang raksasa itu, melepaskan bola petir pekat yang langsung menyambar tubuh sang monster. Ledakan dahsyat menghantam hingga makhluk raksasa itu terhempas jauh ke belakang. Dengan tatapan mata berkilau, Xu Jingming bersiap menggunakan jurus terkuatnya, petir 9 langit. Ia mengangkat tangan, memusatkan kekuatan petir dalam jumlah yang mustahil dibayangkan, lalu berteriak agar semuanya meledak. Seketika, kilatan petir raksasa turun dari langit, menghantam beruang itu dengan daya hancur yang luar biasa. Tubuh sang monster pun sepenuhnya terbungkus aliran listrik. Ketika debu meredah, terlihat tubuh beruang raksasa tergeletak di tanah, tampak kalah oleh teknik mematikan itu. Xu Jingming tersenyum tipis, bergumam bahwa tak ada pertahanan yang mampu bertahan lama melawan petir ilahinya. Namun, tiba-tiba, salah satu mata monster itu kembali bersinar merah menyala. Dengan sisa tenaganya, makhluk itu bangkit dan menerjang Xu Jingming untuk serangan terakhir. Saat itu, suara sistem bergema di telinganya. Makhluk tersebut lumpuh akibat efek petir. Dengan senyum penuh kemenangan, Xu Jingming berkata, "Inilah waktunya mengakhiri segalanya." Ia mengangkat tombaknya sekali lagi, memanggil kekuatan badai. Cahaya ungu menyelimuti tubuhnya, petir menari liar di sekitarnya. Ujung tombaknya membentuk bola energi, ia mengerahkan jurus Gale Destruction.
Serangannya menciptakan pusaran energi yang menghantam makhluk itu dengan kekuatan gila. Ledakan mahadahsyat terjadi, menghancurkan tanah di sekitarnya. Retakan membelah bumi, sementara tubuh beruang dilemparkan jauh dengan lubang besar menggapang di dadanya. Sistem kemudian memberi notifikasi, 24 poin diperoleh. Menghela napas lega, Su Jingming berkata pertempuran itu akhirnya selesai. Ia tersenyum puas, mengakui bahwa dirinya mengasah teknik hanya demi pertempuran ini. Walau singkat, baginya ini adalah pertarungan paling mendebarkan sepanjang hidupnya. Ia pun mulai bertanya-tanya berapa banyak poin yang akan ia peroleh jika berhasil membersihkan seluruh area pusat kota. Papan skor segera menampilkan hasil, lebih dari 10.000 poin. Sorak-sorai pecah di kalangan penonton. Para direktur merayakan pencapaian luar biasa itu, karena Su Jingming tidak hanya memecahkan rekor lokal, tapi juga rekor provinsi. Salah seorang direktur bahkan menyatakan bahwa kemenangannya di kejuaraan sudah pasti terjamin. Di dalam arena, Su Jingming sadar bahwa waktu ujian hampir habis. Ia memutuskan untuk kembali ke area pusat dan membasmi sebanyak mungkin monster tersisa. Di kejauhan, tim rival yang sejak tadi mengamati terkejut melihatnya. Sepupunya pun terperanjat, tak menyangka Su Jingming mampu menaklukkan Beast King. Gadis berambut ungu cepat menyadari tujuan Su Jingming. Ia tidak akan menyisakan satu makhluk pun, semuanya akan ia habisi. Semua orang tercengang dengan keserakahannya mengincar seluruh poin sendirian. Rivalnya akhirnya kehilangan kesabaran. Ia meninggalkan timnya dan berlari ke arah area pusat untuk berburu monster tersisa. Menyadari itu, tim lainnya pun ikut panik dan berlari tergesa-gesa berebut poin terakhir sebelum ujian usai. 1 jam kemudian, sebuah drone melayang di udara mengumumkan berakhirnya ujian dan memerintahkan seluruh kandidat untuk kembali. Mendengar pengumuman itu, sepupu Su Jingming menghela napas panjang, merasa lelah sekaligus lega karena segalanya akhirnya selesai. Sementara itu, beberapa siswa lain mengeluh karena gagal satu monster lagi, sedangkan sebagian lainnya merayakan dengan sukacita. Ujian pun berakhir, namun Su Jingming merasa belum puas. Meski begitu, para penjaga segera mengiringi para peserta keluar dari arena. Di luar sana, para kandidat lain tampak sangat kelelahan. Seorang teman mendekati sepupu Su Jingming dan bertanya apakah benar ia kerabat Su Jingming. Sang sepupu mengangguk, membenarkan hal itu. Dengan mata berbinar, gadis tersebut langsung meminta nomor Su Jingming. Sepupunya mengingatkan bahwa sebelumnya ia sama sekali tidak tertarik. Namun gadis itu dengan cepat beralasan bahwa keadaan sekarang sudah berbeda. Tiba-tiba terdengar teriakan bahwa Su Jingming akan segera keluar. Kerumunan langsung riuh dan bersemangat. Semua orang berdesakan, ingin melihat lebih dekat sang pemenang besar ujian bela diri. Dengan tatapan penuh percaya diri, Su Jingming melangkah keluar sambil memanggul tombaknya di bahu. Suara tepuk tangan dan ucapan selamat bergema saat ia berjalan tenang melewati kerumunan. Sambil melambaikan tangan, ia menuju bus sekolahnya. Dari kejauhan, lawan besarnya bersama seorang temannya memperhatikan dengan wajah serius. Salah satu dari mereka bergumam bahwa sekolah ketiga benar-benar telah melahirkan seorang monster. Tepat saat itu, gurunya menghampiri Su Jingming dan memperkenalkannya kepada Direktur Zhou. Sang direktur menawarkan tumpangan, dan Su Jingming menilai lebih baik menerimanya. Ia sadar, bila naik bus sekolah, ia tak akan mendapat ketenangan karena akan dibanjiri pertanyaan. Mobil direktur pun melaju cepat menembus jalanan kota yang ramai. Di dalam kendaraan, Direktur Zhou bertanya pada Su Jingming, universitas mana yang ingin ia tuju. Su Jingming menjawab jujur bahwa ia terlalu fokus berlatih sehingga belum sempat memikirkannya. Sang direktur tersenyum, lalu menjelaskan bahwa dengan nilai yang diraihnya, ia bisa masuk ke universitas manapun. Ia pun menyarankan 3 pilihan utama. Yang pertama adalah Universitas Qing, universitas yang langsung berafiliasi dengan organisasi resmi pemerintah. Yang kedua adalah Universitas Modu, tempat kelulusan salah satu penjaga level 9 terkuat saat ini. Dan terakhir, Universitas Ginqing, universitas bersejarah dengan banyak profesor ternama dan berkekuatan hebat.
Su Jingming memahami bahwa ia membutuhkan metode kultivasi, lalu bertanya apa bedanya dengan metode tingkat atas. Direktur Zhou menjelaskan bahwa metode dasar membutuhkan 4 tahun untuk lulus, sementara metode tingkat tinggi hanya memerlukan setengah tahun. Ia meyakinkan Su Jingming bahwa banyak tawaran akan datang, dan ia bebas memilih metode terbaik. Su Jingming pun berterima kasih, sementara mobil melintasi gedung-gedung tinggi. Malam perlahan turun, bintang-bintang mulai bermunculan di langit gelap kota. Keesokan harinya, Su Jingming terlihat menyalakan shower. Ia menikmati mandi panjang sambil merenungi semua yang telah terjadi. Saat itu ia memeriksa panel statusnya dan mendapati bahwa ia telah memiliki lebih dari 2.500 poin. Sambil mengeringkan tubuhnya, ia berpikir tentang masa depannya di universitas dan kemungkinan adanya kompetisi baru. Namun tak lama kemudian, sepupu dan bibinya tiba di rumah. Mereka terkejut menemukan pintu yang rusak. Dengan cemas, mereka berteriak memanggil nama Su Jingming. Ia keluar dari kamar mandi hanya mengenakan handut, terkejut melihat mereka masuk begitu saja. Bibinya segera menyadari kondisi ruang tamu yang berantakan. Su Jingming pun teringat saat kedua orang tuanya meninggal, bibinya lah yang dengan penuh kasih sayang merawatnya. Saat mereka duduk di meja, bibinya mengaku betapa cemasnya ia selama ujian bela diri berlangsung. Su Jingming kemudian menoleh kepada sepupunya dan bertanya, apakah ia sudah memberitahu ibunya? Sang sepupu hanya tersenyum nakal lalu berkedip dan berkata, lebih baik Su Jingming sendiri yang mengatakannya. Dengan senyum percaya diri, Su Jingming memberitahu bibinya bahwa ia berhasil mencetak 10.000 poin. Mendengar itu, bibinya begitu terkejut hingga menyemburkan minuman yang baru saja ia teguk. Dengan wajah pucat tak percaya, ia bertanya lagi berapa jumlah poinnya. Bahkan curiga Su Jingming berbohong. Namun sepupunya mengkonfirmasi kebenaran ucapan itu. Air mata haru mengalir, bibinya memeluk Su Jingming erat-erat dan berkata bahwa orang tuanya pasti akan bangga mendengar keberhasilannya. Sementara itu, di tempat lain, sebuah rapat penting tengah berlangsung. Di dalam ruang pertemuan, seorang wanita menampilkan data Su Jingming di layar besar. Salah satu pria bersemangat ingin merekrutnya. Namun, yang lain menolak karena menilai talenta Su Jingming terlalu rendah. Ada pula yang curiga ia berbuat curang. Pertengkaran pun memanas, hingga tiba-tiba terdengar suara misterius yang memerintahkan semua orang untuk diam. Wanita tersebut akhirnya mengambil keputusan. Su Jingming akan didaftarkan sebagai kandidat rekrutmen khusus, dan ia sendiri yang akan menyelidiki lebih lanjut kebenarannya.